Hari ini kita akan bahas 5 keputusan wasit yang paling kontroversial sepanjang sejarah sepak bola. Sudah siap semuanya? Let's go! Uno lo ha visto, incluso los jugadores han ido rápido a celebrarlo. And the goal is given. 1 point for the offside. Salah satu gol Lionel Messi mengundang polemik. Saat itu El Barça menghadapi Valencia pada lanjutan Liga Spanyol musim 2017-2018. Penyebabnya adalah keputusan wasit yang cukup kontroversial. Ignacio Iglesias yang memimpin laga tersebut tidak mengesahkan gol Messi meski sudah jelas bola melewati garis gawang. Mungkin gak bisa disebut gol Messi ya, karena gol tersebut tidak tercatat di papan skor. Anda salah, sekarang Anda semestinya menyadari, ujar Messi menyikapi keputusan sang wasit. Tapi keputusan sang wasit sudah mutlak. Barcelona harus puas ditahan imbang Losey dengan skor 1-1. Sepanjang sejarah sepak bola, ada banyak keputusan wasit yang kontroversial. Entah itu ketidaksengajaan wasit karena kurang jeli atau memang sebuah hal yang disengaja. Entah itu ketidaksengajaan wasit karena kurang jeli atau memang sebuah hal yang memang disengaja. Sudah bukan rahasia lagi bahwa bisa saja ada permainan dalam sebuah pertandingan sepak bola. Bukan cuma sepak bola saja sih sebenarnya. Semenjak hadirnya teknologi VAR di dunia sepak bola, keputusan wasit sudah jadi lebih fleksibel. Ketika wasit dianggap melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan, pemain bisa melakukan protes dan wasit bisa melihat ulang kejadian melalui video yang terekam. Sehingga keputusan-keputusan yang kontroversial bisa terhindar. Tapi sebelum adanya teknologi ini, keputusan wasitlah menjadi hal yang mutlak. Entah salah ataupun benar, hal ini membuat beberapa keputusan wasit menjadi kontroversi. Byron Moreno. Saat laga Italia versus Korea Selatan, seorang wasit asal Ekuador mengambil panggung utama saat itu. Byron Moreno memimpin laga antara Italia versus Korea Selatan dalam ajang Piala Dunia 2002. Di menit kelima, sang wasit sudah menghadiahi Korsel dengan sebuah tendangan penalti. Sebuah keputusan yang sangat dini dalam sebuah pertandingan. Apalagi tak ada kontak yang serius dan bisa-bisanya menjadi alasan untuk pengambilan keputusan tersebut. Untungnya, Gianluigi Buffon mampu menghalau bola. Korea Selatan pun gagal mencuri skor. Tak sampai di situ saja, permainan Korea Selatan terkesan sangat kasar dan membabi buta. Mulai dari tendangan ke kepala Maldini oleh Sang Chulyo, sikutan telak Jin Chol Choi yang mendarat di wajah Del Piero, hingga tackle keras dari belakang yang dilakukan Nam Il Kim kepada Gianluca Zambrotta. Moreno cenderung membiarkan permainan kasar tersebut. Tak satu pun yang dianggapnya sebagai pelanggaran serius. Laga cukup sengit, sampai babak perpanjangan waktu harus diambil. Keputusan sang pengadil lapangan pun terus berlanjut. Moreno menganulir gol Damian Tomasi karena dianggap offside. Mungkin memang posisinya sudah offside. Ada lagi keputusan Moreno yang lebih kontroversial. Francesco Totti dituduh melakukan diving di kotak penalti Korea Selatan. Pangeran Roma terpaksa menerima kartu kuning keduanya dan harus meninggalkan lapangan kala itu. Padahal tayangan ulang memperlihatkan dengan jelas bahwa Erpupon memang dilanggar sangat keras oleh Tae Yong Kim. Akhirnya Italia harus bermain dengan 10 pemain saja dan Korea Selatan berhasil memenangkan pertandingan. Dengan golden goal dari An Jung Wan di menit 117, skor menjadi 2-1 kemenangan untuk Korsel. Belakangan ini Moreno terlibat dengan perdagangan obat-obatan terlarang. Bahkan ia juga sempat dipenjara. Sang wasit kontroversial ini memutuskan pensiun pada tahun 2016 silam. Coba saja dulu ada VAR ya. Mungkin saja Italia bisa merebut kemenangan. Kalian tahu Diego Maradona kan? Seorang legenda sepak bola Argentina yang juga jadi legenda Barcelona. Maradona memang memiliki skill gocekan yang cukup baik. Bahkan, peraih 7 Ballon d'Or disebut-sebut sebagai titisan Maradona. Bagi kalian yang nggak tahu masa kejayaan Maradona,
mungkin bisa membayangkan bagaimana seorang Lionel Messi disebut sebagai titisannya. Di sini kita nggak bahas soal pemain yang dijuluki El Cebolita. Aneh ya julukannya. Memang sih posturnya kecil, tapi dalam julukannya ini memiliki arti si bawang kecil. Cebol adalah bahasa Latin yang artinya bawang, bukan cebol beneran ya guys. Sang legenda ini juga dijuluki Hand of God karena sebuah kontroversi golnya yang dicetak dengan tangan. Yap, Maradona pernah mencetak gol dengan tangan dan dianggap sah oleh wasit. Pada laga perempat final Piala Dunia 1986, Inggris berhadapan dengan Argentina di Mexico City. Maradona berhasil memecahkan kebuntuan di menit ke-51 lewat sundulan tangan. Gol tercatatkan di papan skor. Pemain bek Inggris mencoba mengamankan bola. Sayangnya clearance tersebut mengarah ke depan gawang sendiri. Bola lambung ini disambut Maradona. Ia melompat sambil menempatkan tangannya di dekat kepalanya. Bola menyentuh tangan Maradona, mengarah ke gawang dan terjadilah sebuah gol. Saat itu wasit Ali bin Nasser sepertinya memang tidak melihat kejadian yang sebenarnya. Posisinya kurang bisa mendapatkan pandangan yang jelas, sehingga sentuhan tangan Maradona terhadap bola tertutup oleh kepalanya. Dan alhasil gol disahkan karena dianggap sebuah sundulan kepala. Padahal pemain belakang Inggris yang melihatnya dengan jelas melakukan protes. Bahkan rekan seti Maradona pun terdiam setelah gol tersebut terjadi. Tak ada selebrasi karena mereka tahu mungkin wasit akan menganulirnya. Tapi ternyata tidak. Pada tahun 2005, pada suatu kesempatan Maradona menceritakan pengalamannya ini. Setelah mencetak gol tangan Tuhan itu, ia menunggu teman-temannya untuk melakukan selebrasi. Tak ada satupun yang datang kepadanya. Ayo peluk saya, atau wasit tidak mengesahkan golnya. Gol yang kontroversial ini pun menjadi salah satu gol terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Seharusnya ketika pemain mendapatkan 2 kartu kuning sudah harus diusir dari lapangan. Karena menurut peraturan akumulasi 2 kartu kuning dalam satu pertandingan adalah kartu merah. Tapi tidak kali ini. Seorang pemain sepak bola bisa menerima 3 kartu kuning. Partai krusial di grup F Piala Dunia 2006, pertandingan antara Australia dan Kroasia. Graham Poll yang saat itu menjadi pengadil lapangan mengundang kontroversi. Ia memberikan 3 kartu kuning kepada bek Kroasia Josip Šimunić sebelum menghadiahinya kartu merah. Wasit asal Inggris ini juga membuat keputusan lain yang juga kontroversial. Ia mengabaikan handball yang cukup terlihat jelas di babak kedua. Meskipun begitu, 3 kartu kuning memang lebih epik sih ya. Lupa sudah kasih 2 kartu kuning atau bagaimana sih? Entah apa yang ada di benak Howard Webb. Ia mengganjar kartu kuning kepada Nigel de Jong, pemain Belanda. De Jong melakukan pelanggaran terhadap gelandang Spanyol Xabi Alonso pada final Piala Dunia 2010. Bukan pelanggaran biasa, tapi sebuah tendangan kungfu mendarat di tubuh Alonso. Entah sengaja atau tidak, pelanggaran seperti ini seharusnya menghasilkan kartu merah karena sangat beresiko dan bisa membahayakan pemain. Alonso mengaku bahwa tackle tersebut adalah yang terburuk yang pernah dialaminya sepanjang berkarir sebagai pesepak bola. Meskipun kala itu La Roja berhasil keluar sebagai juara, tapi ketegasan wasit patut dipertanyakan. Wasit internasional FIFA pun pernah membuat keputusan yang mengundang kontroversi. Felix Bridge mengesahkan gol yang tidak pernah terjadi. Striker Bayer Leverkusen, Stefan Kiesling pernah mencetak gol hantu yang disahkan wasit pada tahun 2013. Ia melakukan sundulan ke arah gawang Hoffenheim yang menjadi lawannya pada ajang Bundesliga. Sayangnya bola sedikit menyamping, namun bola berhasil masuk ke gawang melalui lubang jaring yang ada di samping gawang. Meskipun bola masuk, tapi bola tidak melewati garis gawang. Bridge tetap mengesahkan gol tersebut. Meskipun pemain Hoffenheim melakukan protes dan menunjukkan adanya kerusakan pada jaring gawang. Itulah 5 keputusan wasit paling kontroversial dalam sejarah sepak bola dunia.
Mungkin manusia bisa saja melakukan kesalahan, tapi kalau kejadiannya terlihat tapi wasit mengambil keputusan yang salah, tentu akan mengundang kontroversi. Kehadiran teknologi VAR di dunia sepak bola menjadi sebuah hal yang dapat mencegah terjadinya hal-hal tersebut. Nah, bagaimana nih menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan share-nya juga. Jangan lupa tuh dinyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update berita terbaru dari Jonata. Last but not least, stay fit and ciao Jonata! I seen around